Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lapuk termakan usia, pohon beringin setinggi 100 meter di kota Bogor tumbang, sehingga akses jalan ke Istana Bogor terganggu. Seorang perempuan muda menggagalkan pencurian motor dengan mengadang dan menabrak pencuri motor hingga terjatuh. Kartu tanda penduduk elektronik atas nama warga asing asal negara Israel mengguncang warga Kabupaten Cianjur. Tak hanya menyisakan duka mendalam, tragedi longsor yang terjadi di Ponpes At-Thohiriyah Kabupaten Bandung Barat juga memporak-porandakan ruangan belajar. Kegiatan belajar mengajar diliburkan sementara. Petugas gabungan masih membersihkan puing-puing bangunan dan material longsor yang menimpa pondok pesantren At-Thohiriyah di Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Bangunan pondok pesantren ini ambruk setelah diterjang longsor tebing setinggi 10 meter. Selain menyisakan luka mendalam bagi ponpes dan juga anggota keluarga, peristiwa longsor ini juga membuat kegiatan keagamaan dan sekolah sementara diliburkan selama 1 pekan ke depan. Pasalnya sejumlah bangunan ponpes porak-poranda, bahkan satu ruangan kantor ambruk dan rata dengan tanah. Kejadian longsor terjadi pada 26 Oktober lalu saat para santri mengambil air wudhu untuk persiapan sholat maghrib. Naas saat tebing longsor dan menghantam bangunan, gadis berusia 15 tahun terjebak di dalam kamar mandi hingga akhirnya tewas tertimbun. Sementara santri lainnya berhasil menyelamatkan diri. Langsung susulan longsor yang besar ini. Dan untuk korban jiwanya 1 orang, perempuan, siswa, dan santri kelas 9 yang menjadi korban itu berada di dalam kamar mandi persiapan untuk melaksanakan sholat maghrib. Terjebak di dalam kamar mandi ketika evakuasi, yang lain sudah dievakuasi. Beliau masih ada di dalam kamar mandi, ketika diketuk keluar, masih belum keluar, yang lainnya sudah ke tempat yang aman, masih di dalam dan terjadi longsor. Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan bantuan dan menerjunkan petugas ke lokasi bencana untuk proses pemulihan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan melanda hingga beberapa hari ke depan. Pemerintah daerah tidak hanya berdiam diri, harus segera gerak cepat. Tadi juga sudah dibantu oleh TNI, Polri sudah beserta para masyarakat. Alhamdulillah banyak yang membantu. Tentunya tetap harus hati-hati karena curah hujan masih sangat tinggi. Mungkin sampai awal tahun masih diperkirakan cukup tinggi. Untuk itu saya menghimbau masyarakat untuk selalu berwaspada dan jaga diri. Tak hanya longsor, dalam 3 hari terakhir, 6 wilayah di Kabupaten Bandung Barat termasuk Lembang, Ngamprah, Padalarang, Cisarua hingga Sindangkerta dilanda cuaca ekstrim dan menyebabkan banjir bandang. Selain curah hujan tinggi, kurangnya daya serap air di area pegunungan akibat hutan gundul membuat bencana longsor dan banjir bandang tak bisa dihindari. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Foto KTP elektronik milik warga asing yang diduga berasal dari Israel menghebohkan warga Cianjur. Namun setelah diselidiki, nama yang tertera pada KTP tidak terdata dalam database kependudukan dan juga tidak tinggal di alamat sesuai KTP. Foto KTP elektronik warga negara asing berasal dari Israel bernama Aaron Giller yang beredar di media sosial Instagram. Foto KTP elektronik warga negara asing asal Israel bernama Aaron Giller beredar di media sosial Instagram dan akun _official00. Dalam unggahan akun Instagram, Aaron beralamat di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Petugas kecamatan dan desa langsung bergerak menelusuri kebenaran data KTP dengan mendatangi alamat yang tertuang dalam KTP. Namun petugas tidak menemukan nama yang dimaksud di alamat tersebut. Tilu, setahu saya tidak pernah ada ya, melihat wajahnya pun saya tidak pernah, namanya apalagi seperti itu sih. Kita tidak pernah mengeluarkan rekomendasi. Kalau lihat tadi di KTP-nya kan dikeluarkan bulan November 2023 ya.
tidak pernah ada info apapun gitu. Dan setelah kami melaksanakan pengecekan melalui sistem informasi administrasi kependudukan terpusat atau SIAP terpusat terhadap KTP elektronik atas nama Aaron Geller yang bersangkutan tidak pernah terbit ataupun dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Bupati Cianjur sebelumnya telah mengecek ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cianjur, namun juga tidak ditemukan data nama yang tertera pada KTP. Mengkonfirmasi apa yang ada di berita dan juga menggunakan data-data yang valid. Tadi sudah dicek di sistem dan itu skalanya nasional, ya, langsung live. Jadi tidak ada KTP atas nama Aaron Geller. Petugas memastikan foto KTP elektronik yang beredar adalah palsu alias hoax. Renda Ghazali melaporkan dari Cianjur. Meresahkan warga, polisi membubarkan aksi balapan liar di perbatasan Kecamatan Cileungsi dan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Petugas menyita puluhan unit sepeda motor yang diduga akan digunakan untuk balap liar. Anggota Polsek Cileungsi dan Polsek Gunung Putri menggelar patroli gabungan di salah satu perumahan di perbatasan kedua kecamatan di Kabupaten Bogor Minggu malam. Petugas lalu melakukan penyisiran dari dua arah berlawanan. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah pemuda yang diduga akan melakukan balapan liar. Kelompok pemuda ini pun lalu digelandang ke Mapolsek Cileungsi beserta 16 unit sepeda motor. Sebagian diantaranya telah dimodifikasi untuk keperluan balapan dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Patroli ini merupakan tindak lanjut laporan warga yang resah atas maraknya aktivitas balap liar di wilayah tersebut. Jalur-jalur yang nanti akan dijadikan ajang balap itu Polsek Gunung Putri sudah menutup. Kemudian kami dari Polsek Cileungsi mendorong dari batas, yaitu dari Bupaka sampai ke arah area balap. Kita mendapatkan hasil ada sekitar 16 kendaraan, kemudian beberapa yang sudah diamankan di Polsek Gunung Putri. Memang kendaraan tersebut digunakan untuk balap liar dan bisa dilihat dari ciri-ciri ban, kemudian knalpot dan karbu yang terpasang. Nah, sempat kita bubarkan, kemudian mereka berpindah dari kota wisata, mereka pindah ke Mekarsari. Sementara itu, polisi juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para remaja untuk tidak melakukan balap liar, karena berbahaya bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang perempuan beraksi heroik dengan menggagalkan pencurian motor di sebuah toko minuman di kawasan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Perempuan yang juga karyawati toko nekat menghadang dan menabrakkan badan ke pelaku sehingga pelaku terjatuh dari motor. Inilah aksi heroik seorang perempuan yang berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor di sebuah toko minuman di Jalan Raya Pendidikan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Senin siang. Ia nekat menabrakkan diri pada pelaku yang hendak membawa kabur motor sehingga pelaku terjatuh. Pencurian bermula saat kedua pelaku berhasil menjebol kunci sepeda motor yang diparkir di depan sebuah toko. Saat kedua pelaku hendak membawa kabur motor, wanita karyawan toko minuman yang sudah curiga dengan aksi kedua pelaku langsung lari dan menghadang motor pelaku sehingga terjatuh dan kocar-kacir melarikan diri. Satu pelaku lainnya yang berhasil membawa motor korban langsung dikejar polisi yang kebetulan berada di lokasi. Sempat terjadi kejar-kejaran, motor milik korban pun ditinggal di jalan, namun kedua pelaku berhasil lolos. Iya jatuh motornya, motor beatnya. Terus pelaku itu? Si pelakunya satu yang jatuh ini langsung lari, motor dia ditinggalin. Nah motor korban itu yang satunya lagi langsung dibawa kabur, tapi langsung dapet di ujung sana. Ya, jadi percobaan pencurian kendaraan bermotor itu digagalkan sama korban dari pemilikan motor tersebut. Barang bukti yang diamankan satu kendaraan bermotor. Sama bersama HP. Nah, korban telah membuat laporan ke kantor Polsek Gunung Sindur. Sepeda motor pelaku dan ponsel pelaku yang sempat terjatuh kini disita di Mapolsek Gunung Sindur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.